pasar-pasar tradisional. Bagaimana kalau seandainya jeruk itu promo atau diskon? Apakah kamu akan membelinya? Iya. Apakah kamu akan membeli jeruk yang promo atau diskon? Iya. Iya, benar. Jadi ketika ada promo atau diskon, artinya harga barang itu menjadi turun. Kalau harga turun, kamu akan melakukan pembelian. Berarti permintaan itu akan apa? Naik. Iya, akan naik, benar. Akan naik ketika harga turun. Oke, benar ya. Bagus untuk komentarnya. Selanjutnya kamu perhatikan tayangan ibu berikut ini. Ya. Ini dia kompetensi dasar yang harus kita capai pada hari ini. KD 3.4 yaitu mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Kemudian KD 4.4 menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan di pasar. Itu kompetensi dasarnya. Kemudian ini ada tujuan pembelajaran. Sebentar. Ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan hukum permintaan dan asumsinya dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan hukum penawaran dan asumsinya dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis kurva permintaan dengan tepat. Yang keempat, peserta didik dapat menganalisis kurva penawaran dengan tepat. Yang kelima, dapat menganalisis pergerakan kurva permintaan dengan tepat. Kemudian menganalisis pergerakan kurva penawaran dengan tepat. Yang ketujuh, peserta didik dapat menganalisis pergeseran kurva permintaan dengan tepat. Yang kedelapan, peserta didik dapat menganalisis pergerakan kurva penawaran dengan tepat. Selanjutnya, tujuan pembelajaran berikutnya. Ini tujuan pembelajaran yang bersifat psikomotor atau prakteknya ya. Kalau yang tadi itu tujuan pembelajaran yang kognitifnya. Yang psikomotornya yang pertama itu kalau di sini yang 11, peserta didik dapat melukis kurva permintaan dengan benar. Yang ke-12, dapat melukis kurva penawaran dengan benar. 13, dapat menyajikan hasil analisis kurva permintaan dengan tepat. Dan yang ke-14, dapat menyajikan hasil analisis kurva penawaran dengan tepat. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk mencapai tujuan pembelajaran pada hari ini, Ibu tidak akan memberikan materinya secara langsung kepada kamu. Ibu menggunakan model pembelajaran discovery learning. Artinya, kamu yang akan menemukannya sendiri jawabannya. Ya, karena di situ Ibu akan tampilkan gambar maupun data-data. Nanti kamu akan analisis, kamu diskusikan, dan akan kamu simpulkan. Ya, di situ kita dapat nanti kesimpulannya. Kemudian coba perhatikan gambar ini. Gambar apa ini, Nak? Gambar apa? Coba kamu gambar apa, Nak? Belanja buah-buahan. Ya, belanja buah-buahan ya. Yang lain, coba gambar apa ini? Orang yang belanja diskon buah. Orang belanja buah-buahan. Adakah di situ promo atau diskon? Ada. Ya. Ada ya, mereka belanja karena di situ ada diskon. Iya, ada diskon. Kalau kamu tadi kan belanja jeruk di mall juga kan, biasanya jarang kamu beli, iya kan? Kalau ada diskon kamu biasanya beli apa tidak? Iya, biasanya beli ya, karena harganya akan murah atau turun, benar. Nah, coba perhatikan tabel berikut ini. Ini adalah apa? Apa itu tabelnya? Ya, tabel permintaan jeruk pada berbagai tingkat harga. Kamu perhatikan tabelnya ya. Perhatikan tabelnya. Berubah nggak harga jeruk itu? Berubah nggak? Berubah. Apalagi misalnya kamu lihat harganya berubah, kemudian apa lagi?
Berarti harga mempengaruhi? Iya, benar. Kemudian coba perhatikan gambar ini. Gambar apa ini? Pasar menjual apa itu? Iya, benar, menjual cabai. Menjual cabai ya. Di sini kelihatan yang membeli ada tidak? Ada yang membeli tidak? Tidak. Kira-kira apa sebabnya? Coba jawabnya. Kenapa? Karena cabai di pasar mengalami kenaikan. Iya, benar, bagus sekali. Jadi ketika harga cabai mahal, pembeli akan berkurang. Bagus sekali ya. Ya, siapa yang komentar tadi Ibu langsung kasih poin ya. Kemudian setelah gambar, ini ada tabel harga. Apa ini? Iya. Tabel apa ya? Ya, benar, dikasih nilai juga kamu ya. Jadi penawaran itu di sini ada berbagai tingkat harga ya. Jadi harganya itu mengalami apa? Kenaikan ya. Nah, jadi berpengaruh tidak? Berpengaruh kepada apa? Iya, jadi harga berpengaruh kepada jumlah cabai yang ditawarkan. Kalau harganya 15.000, yang ditawarkan berapa? 100 kilo. Kalau harganya turun 13.000, jumlah cabai yang ditawarkan? Sekarang silakan kamu kerjakan LKPD kamu. Sudah dibagi tadi kan? Iya. LKPD-nya silakan dikerjakan. Ya, nanti kamu akan presentasi. Silakan dikerjakan. Kerjakan ya. Ada pertanyaan yang tidak paham kira-kira itu boleh ditanyakan sama Ibu.
Ada masalah dengan pertanyaannya? Bisa dijawab? akan mempersilahkan kepada kelompok yang bersedia saja ya. Jadi tidak perlu ibu tunjuk secara acak, yang bersedia saja untuk melakukan persentase, memaparkan hasil diskusi kelompoknya yang nanti akan dilakukan atau diberikan pertanyaan oleh kelompok lain. Boleh pertanyaan, boleh komentar ya. Nah, silakan kelompok berapa nak? Kelompok 1 ya, silakan melakukan presentasinya. Kelompok lain tolong disimak ya. Silakan moderatornya siapa?
bertambah saat harga murah atau diskon, ketika jeruk mahal, sedikit yang membeli jeruk. Ketika cabai mahal, penawaran cabai bertambah. Mengapa hal ini terjadi? Yang kedua, coba buatlah rumusan hipotesis dari permasalahan di atas. Harga berpengaruh terhadap jumlah permintaan dan penawaran suatu barang. Apakah harga barang bisa berubah? Bisa. Apa yang terjadi jika harga turun? Permintaan akan bertambah, penawaran berkurang. Apa yang terjadi jika harga naik? Permintaan berkurang, penawaran bertambah. Buatlah kesimpulan dari pengamatan yang telah kalian lakukan. Yang pertama, harga suatu barang bisa mengalami perubahan. Yang kedua, perubahan harga mempengaruhi permintaan dan penawaran. Ketiga, ketika harga naik, permintaan berkurang, dan sebaliknya ketika harga turun, permintaan bertambah. Ketika harga naik, penawaran bertambah, dan ketika harga turun, penawaran juga akan turun. Jelaskanlah hukum permintaan dan asumsi-asumsinya. Hukum permintaan berbunyi, apabila harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami penurunan, dan apabila harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami kenaikan. Asumsi yang mendasari hal ini adalah ceteris paribus, artinya faktor-faktor lain yang mempengaruhi jumlah permintaan dianggap tetap. Yang kedua, jelaskanlah hukum penawaran dan asumsi-asumsinya. Hukum penawaran berbunyi, apabila harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan mengalami kenaikan. Dan apabila harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan mengalami penurunan. Keadaan ini terjadi dengan syarat ceteris paribus. Yang ketiga, berdasarkan data pada tabel permintaan di atas, lukislah kurva permintaan awal, kurva permintaan dengan peningkatan jumlah permintaan, dan kurva permintaan dengan penurunan jumlah permintaan. Ini dari kelompok kami, Cindy mau membuat kurva permintaan. Cindy ya yang buat kurva ya. Cindy Mutiara ya. Coba diperhatikan semuanya, temannya membuat kurva permintaan ya. Kelompok lain bisa membuat kurva permintaan? Bisa? Bisa. Coba diperhatikan apakah sama kurva permintaan yang kamu buat dengan kurva permintaan yang dibuat oleh kelompok 1.
Pokok permintaan apa sih dibuat namanya nak? Pokok permintaan jeruk ya? Tengok ya, jeruk tadi tabelnya. Jeruk, ini berupa penawaran. P di sini adalah price atau harga, dan Q di sini adalah quantity atau jumlah. Jadi analisis kurva permintaan yang telah kamu buat. Kurva permintaan, gradien kemiringan, slope-nya negatif, artinya kurva ini menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara harga dan permintaan berbanding terbalik. Sedangkan di kurva penawaran mempunyai gradien atau kemiringan slope positif, artinya slope pada kurva ini berjalan naik dari pojok kiri bawah ke pojok kanan atas. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan berbanding lurus. Ya, terima kasih. Hal ini dikarenakan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta berhubungan negatif atau berkebalikan. Kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Hal ini menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan berbanding lurus atau positif. Selain harga kurva bergeser ke kanan, jika permintaan bertambah dan bergeser ke kiri, permintaan berkurang. Analisislah pergeseran kurva penawaran tersebut. Kurva penawaran mengalami pergeseran karena penurunan atau peningkatan penawaran. Pergeseran tersebut disebabkan oleh faktor-faktor lain selain harga. Penawaran bergeser ke kanan. Jika penawaran pertama bergeser ke kiri, mengalami penurunan penawaran. Baiklah teman-teman, sekian presentasi dari kelompok kami. Adakah dari kelompok lain yang ingin bertanya atau komentar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinjani Fani, saya dari kelompok 2. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1, yaitu bagaimanakah hubungan ceteris paribus dengan hukum permintaan dan penawaran? Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih Cindy. Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari sini tentang hubungan ceteris paribus dengan hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan dan penawaran ini akan berlaku jika faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan dan penawaran dianggap beban. Yang mempengaruhi permintaan dan penawaran hanya harga. Demikian jawaban dari kelompok kami. Jika ada tanggapan dari kelompok lain, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Baik, nama saya Safra Al-Jufri dari kelompok 4. Akan mencoba menambahkan jawaban dari kelompok penyaji. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan seperti harga barang lain
substitusi dan komplementer, pendapatan, selera masyarakat, perkiraan harga di masa mendatang, distribusi, pendapatan usaha produsen untuk meningkatkan penjualan dianggap tetap. Begitu juga dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran seperti harga barang substitusi dan komplementer, harga produksi, biaya produksi, teknologi, jumlah produsen atau penjual, jumlah perusahaan, dan kebijakan pemerintah dianggap tetap. Nah, keadaan inilah yang disebut dengan status paribus. Demikian tanggapan dari saya. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Satna yang telah memberikan komentar. Selanjutnya adakah dari kelompok lain yang ingin bertanya? Ya, Ina, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devina Putri dari kelompok 3. Pertanyaan saya itu, apakah yang menyebabkan kurva permintaan dan penawaran bisa bergeser ke kiri atau ke kanan? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Tina atas pertanyaannya. Silakan jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Devina dari kelompok 3, yaitu tentang apakah yang menyebabkan kurva permintaan dan penawaran bisa bergeser ke kiri atau ke kanan. Menurut kami, kurva permintaan dan penawaran bisa bergeser ke kiri dan ke kanan oleh faktor-faktor lain selain harga. Demikian jawaban kami. Jika ada lembaran komentar dari kelompok lain, kami silakan. Ya, silakan jika ada yang menambahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, nama saya Misti Pramika dari kelompok 2. Di sini saya akan mencoba menambahkan jawaban atas pertanyaan dari Tina kelompok 2. Kelompok 3 yaitu tentang apa yang menyebabkan kurva permintaan dan penawaran bisa bergeser ke kiri atau ke kanan. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor selain harga barang itu sendiri. Kurva permintaan bisa bergeser ke kanan D1 jika permintaan terhadap barang tersebut bertambah, dan akan bergeser ke kiri D2 saat barang tersebut bertambah, dan akan bergeser ke kiri D2 saat permintaan terhadap barang tersebut berkurang. Begitu juga dengan kurva permintaan. Begitu juga dengan kurva penawaran. Kurva penawaran akan bergeser ke kanan S1 saat penawaran suatu barang bertambah, dan akan bergeser ke kiri S2 saat penawaran suatu barang berkurang. Demikian tambahan jawaban dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Baiklah, Desi, terima kasih telah melengkapi jawaban dari kami. Adakah pertanyaan lagi dari teman-teman semua? Ya, baiklah, jika tidak, kami akan mengakhiri presentasi kami pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang mohon maaf. Selamat pagi. Oke, karena kelompok 1 sudah selesai melakukan presentasi dengan sangat bagus dan sudah ada beberapa pertanyaan dan komentar. Terima kasih atas partisipasinya. Kita kasih applause untuk kelompok penyaji dan yang sudah komentar dan menyampaikan. Ibu rasa untuk presentasinya cukup diwakili oleh kelompok 1 saja karena kita pertemuan tatap muka terbatas dan waktunya sedikit. Untuk sekarang kita masuk kepada kesimpulan materi pada hari ini. Ya, kamu udah diskusi tadi. Nah, sekarang kamu ibu harapkan dapat menyimpulkan materinya. Yang pertama tentang apa? Hukum dan penawaran. Siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Asmi. Hukum permintaan dan asumsinya. Hukum permintaan berbunyi
harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami penurunan. Dan apabila harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami kenaikan. Dan saya akan menjelaskan juga tentang hukum penawaran. Hukum penawaran berbunyi, apabila harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan mengalami kenaikan. Dan apabila harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan mengalami penurunan. Iya, bagus. Terima kasih Yasmi. Kita kasih plus ya. Bagus. Kemudian kesimpulan berikutnya tentang analisis kurva permintaan dan penawaran. Siapa yang bisa mewakili teman-temannya? Siapa? Ya, silakan. Analisis kurva permintaan. Kurva permintaan mempunyai gradien atau kemiringan slope negatif. Artinya kurva ini menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara harga dan permintaan berbanding terbalik. Sedangkan kurva penawaran mempunyai gradien kemiringan slope positif. Artinya slope pada kurva ini berjalan naik dari pojok kiri bawah ke pojok kanan atas. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan berbanding lurus. Iya, ya. Itu permintaan dan penawaran. Kalau permintaan itu berbanding terbalik. Ketika harga naik, permintaan akan turun. Ketika harga turun, permintaan akan naik. Itu berarti dia berbanding terbalik atau slope-nya negatif. Sedangkan kurva penawaran, ketika harga naik, penawaran bagaimana? Iya, akan naik juga, akan bertambah. Sementara ketika harga turun, penawaran akan juga turun. Artinya harga dan penawaran itu berbanding lurus atau berbanding positif. Itu ya kesimpulan tentang analisis kurva permintaan dan penawaran. Kemudian analisis tentang pergerakan kurva permintaan dan penawaran. Siapa yang bisa menyimpulkan tentang pergerakan kurva? Ya, coba. Ya, silakan, Cindy. Kurva permintaan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini dikarenakan hubungan antara harga barang dan jumlah barang yang diminta berhubungan negatif atau berkebalikan. Sedangkan pergerakan kurva pada penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Hal ini menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan berbanding lurus atau positif. Iya, sama dengan penjelas Ibu tadi ya. Selanjutnya tentang pergeseran kurva. Pergeseran kurva permintaan dan pergeseran kurva penawaran kurva. Silakan. Kurva permintaan disebut bergeser ke kiri karena perubahan permintaan disebabkan oleh perubahan faktor-faktor selain harga. Kurva bergeser ke kanan D1 jika permintaan bertambah dan bergeser ke kiri D2 jika permintaan berkurang. Iya, terima kasih kita untuk temannya yang sudah memberikan kesimpulan. Karena kamu sudah paham dan sudah bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini, selanjutnya dikumpulkan LKPD-nya ke depan. Kemudian kita akan mengerjakan kuis ya. Mengerjakan kuis. Bawa handphone kan? Ya. Buka aplikasi Google Classroom kamu. Di situ ada mapel ekonomi, ada kuis yang Ibu share barusan. Nah, Ibu share tentang hukum permintaan dan penawaran, begitu juga tentang pergeseran dan pergerakan kurva. Kamu kerjakan sekarang, itu soalnya pilihan ganda. Ibu rasa waktunya 10 menit itu sudah bisa kamu kerjakan dan kamu kirim. Silakan dikerjakan sekarang.
equip hari Rabu ya, waktu Indonesia Barat. Oke, karena pembelajaran kita hari ini udah selesai, kamu sudah paham dengan materinya, jangan lupa dikerjakan PR-nya ya. Simpan bukunya. Disiapkan kembali. Jangan lupa berdoa untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Maha karena pelajaran kita hari ini sudah selesai dan mudah-mudahan ilmu yang kamu terima bisa berkah dan bermanfaat. Ya, silakan disiapkan ketua kelasnya. Siap, Pilot.